Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Jaya Parabita, nomor urut 30 dari kelas 10 MIPA 4. Sejarah lahirnya Pramuka. Berdirinya Pramuka diprakarsai oleh Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Duel. Pada tahun 1907, ketika Baden-Powell menjabat menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan perkemahan Pramuka di Pulau Bronsea, Inggris. Pengalaman tersebut ditulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Pada tahun 1920, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Lahirnya Pramuka di Indonesia. Awal organisasi Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO. Lalu kemudian pada tahun 1112 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV pada 1916. Kebangkitan Pramuka bangsa Indonesia ditandai dengan yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian istilah Pathfinders bagi organisasi-organisasi kepanduan di bangsa kita. Yang ketiga, organisasi kepanduan nasional yang pertama didirikan adalah pada tahun 1916. Javanese Pathfinders Organisatie atau GPO atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara VII di Surakarta. Peristiwa bersejarah kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 3 Desember 1934, peristiwa bersejarah terjadi saat Baden-Powell dan Lady Baden-Powell berkunjung ke Hindia Belanda. Pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore di dunia 5 di Vallegenzang, Belanda di tahun 1937. Pada zaman pendudukan penjajah Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan, lebih dari 100 organisasi yang tergabung ke dalam 3 federasi, yaitu yang pertama IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia pada 3 September 1951, yang kedua POPINDO atau Persatuan Organisasi Pandu Putri pada tahun 1954, yang ketiga PKPI atau Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Terjadi peristiwa penting lainnya, yaitu adalah Jambore Nasional. Kepanduan pertama pada masa Pandu diselenggarakan di Pasar Minggu Jakarta pada tahun 1955. Ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu dalam Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Sekitar 60 organisasi dengan total 500.000 anggota Pandu. Prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah yang pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui yang pertama, kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan sistem berkelompok. Yang ketiga, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani. Apa itu Jambore? Jambore merupakan kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar pramuka penggalang sebagai sarana pembinaan yang menitik beratkan pada pengembangan diri peserta yang terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial. Di tahun 1920,
tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia di Olympia Hall, London. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan besar antara para anggota pramuka di seluruh dunia. Jambore sekarang menjadi sebuah sebutan internasional untuk pertemuan besar para pandu. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah lahirnya pramuka di Indonesia. Jika ada kesalahan ataupun pengulangan kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Santi.